Nah, tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 yang terbalik ke atas nih, atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Kemudian ai dibaca panjang. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Bapak dan Ibu saudara semuanya masih belum lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian masih belum memahami ilmu tajwid, ataupun merasa kesulitan di dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran? Mari belajar mengaji Al-Quran bersama kami. Akan kami jelaskan tajwidnya dengan pelan-pelan, sehingganya dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan, semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya bisa dapat langsung dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid. Karena dengan kita mempelajari ilmu tajwid, kemudian kita bisa memahaminya, kemudian kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran, maka tentulah akan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoganya yang belum lancar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Selanjutnya kami selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Qur'an supaya dapat dipergunakan untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika mungkin saat ini ada yang sedang sakit atau sanak saudaranya mungkin ada yang sedang sakit, sama-sama kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera menyembuhkan penyakitnya. Kami juga selalu mendoakan semoga Bapak dan Ibu saudara semuanya senantiasa dipermudah segala urusan-urusannya, dikabulkan segala hajat-hajatnya, dan semoga senantiasa dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah, ruah dan barokah. Sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga bisa menjadi seorang yang senantiasa bersedekah setiap harinya. Kemudian semoga dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut, semoga nantinya bisa beribadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya di sini kami merekomendasikan ya beberapa Al-Qur'an yang sangat bagus sekali dimiliki di rumah untuk latihan melancarkan bacaan Al-Quran bagi yang masih belum lancar ya. Yang pertama ada ini Al-Quran yang kami pegang ini. Ini kami pikir sangat bagus sekali untuk dimiliki karena di bawah jadi dia ada dua tulisan Arabnya. Jadi yang pertama ada tulisan Arab yang hurufnya itu disambung-sambung. Nah, kemudian di bawahnya itu ada huruf Arab yang dipisah-pisah seperti itu. Kemudian juga ada tulisan Latinnya di bawah tulisan Arabnya. Itu kami pikir sangat bagus sekali untuk latihan di rumah melancarkan bacaan Al-Quran kita. Jadi isi dalam Al-Qurannya bisa Bapak Ibu lihat ya pada layar seperti itu isinya. Nah, ini yang pertama. Yang selanjutnya ini juga sangat bagus sekali untuk dimiliki di rumah Al-Quran yang kami pegang ini. Ini kalau untuk isinya bisa Bapak Ibu lihat juga di layar ya. Kalau ini di bawah tulisan Arabnya itu dia ada dua tulisan Latinnya. Jadi nanti sangat bagus dipergunakan untuk melancarkan bacaan Al-Quran. Kita bisa membaca tulisan Arabnya gitu kan. Kemudian nanti kalau bingung kita bisa baca tulisan Latinnya seperti itu. Kemudian juga ada beberapa buku tajwid yang telah kami cantumkan di dalam video ini. Jadi untuk pembeliannya itu bisa melalui video yang kami buat ini. Karena produknya itu setelah kami cantumkan di dalam video ini. Jadi nanti mana tahu berminat untuk membelinya, silahkan klik saja di bagian produk yang telah kami cantumkan. Kemudian nanti langsung bisa dapat dibeli dan dimiliki seperti itu. Baik, mari langsung kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Qur'an dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu Bapak dan Ibu saudara semuanya dalam berusaha memahami ilmu tajwid untuk memperbaiki dan juga melancarkan bacaan Al-Qur'annya. Sekarang ini kita masuk pada surah Ali Imran ayat yang ke-52. Pada surah Ali Imran ayat yang ke-52 ini akan kita bagi menjadi dua bagian supaya durasi videonya tidak terlalu lama, karena di sini kami berusaha menjelaskannya dengan pelan-pelan ya, sehingganya pembelajarannya pun bisa lebih efektif seperti itu. Sekarang ini kita masuk pada bagian yang pertama daripada surah Ali Imran ayat yang ke-52 ini. Pada bagian yang pertama
Kita akan belajar dari sini sampai bawah sini. Jadi dari sini sampai bawah sini. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ila Allah. Sekarang mari sama-sama kita bahas tajwidnya dengan pelan-pelan. Pertama di sini falamma. Di sini ada huruf mim bertasydid. Nah, tanda tasydid itu seperti ini. Seperti angka 3 yang terbalik ke atas nih, atau seperti huruf W. Perhatikan media gambar di samping. Huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Nah, kemudian bagi yang masih pemula dalam belajar tajwid, supaya tidak sampai salah keliru, ya, tidak sampai salah, tidak sampai keliru dalam menentukan hukum yang belum tahu hukum idgham, gitu ya. Maka perlu diperhatikan, karena nanti kalau hanya kami katakan huruf nun yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid hukumnya gunnah musyaddadah, nanti yang masih pemula akan berpikir, oh berarti semua huruf nun yang ada tanda tasydidnya, semua huruf mim yang ada tanda tasydidnya berarti hukumnya gunnah musyaddadah ya. Akan berpikir seperti itu, padahal tidak kalau misalkan kemasukan sesuatu kayak gitu. Nah, di sini kita jumpa nih huruf nun, huruf mim yang bertasydid nih ya. Kita perhatikan sebelah sininya nih. Nah, kalau misalkan ada huruf mim bertasydid, sebelah sininya ini, di sininya nih nggak ada di sini nun sukun, nggak ada di sini tanwin, nggak ada juga di sini huruf mim sukun. Nah, berarti huruf mim yang bertasydidnya ini hukumnya adalah gunnah musyaddadah. Nah, maka ini kita gunnahkan. Jadi bagian falam, suaranya itu kita tahan nih, kita panjangkan sejenak. Falamma, falamma, seperti itu. Kemudian ma dibaca panjang, ini namanya adalah mad jaiz munfasil. Nah, sekarang perhatikan media gambar di samping. Di situ ada bacaannya mad tabi'i atau mad asli begitu. Nah, ma ini kan tadi mad jaiz, tapi dia awalnya itu mad tabi'i. Dari mad tabi'i itu bisa berubah menjadi mad jaiz munfasil karena ada sesuatu yang mempengaruhinya seperti itu. Perhatikan dulu media gambar di samping. Kita perlu cari tahu dulu kenapa kok ma ini dibaca panjang, apa sebabnya gitu. Nah, itu yang perlu untuk kita cari tahu dulu gitu kan. Nah, cara kita mengetahuinya, sekarang perhatikan dulu rumus 3 yang warna hitam. Di rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat itu ada alif. Sebelum alif ada harokat fathah. Di bawah harokat fathah di situ ada titik-titik tuh. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki tanda baca fathah itu tadi. Cuman kita perlu memahaminya dari awal. Jadi cara kita memahaminya dari awal, kalau kita baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, ada huruf yang memiliki tanda baca fathah. Maka huruf yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang seperti itu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Di sini ada alif nih. Alif nih. Cuman di sini alifnya itu disambung dengan huruf mim yang kita temui. Tapi kita jangan berfokus pada sambung menyambungnya, jangan. Karena nanti ada huruf alif yang disambung, ada huruf alif yang tidak disambung kayak gitu. Sesuai dengan keadaannya, sebelumnya itu ada huruf apa seperti itu. Nah, jadi jangan fokus ke sambung menyambungnya, jangan. Pertama kita dengan alif dulu. Ada alif. Kalau baca Al-Quran bertemu alif. Sebelum alif ini sebelah sininya nih ada baris fathah nih. Baris di atas nih harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah ya. Ada alif, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Nah, baris satu miring di atas nih. Sehingga ma dibaca panjang. Mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah. Tapi dia di lain kata atau di lain kalimat. Nah, maka mad tabi'i bertemu dengan huruf hamzah tapi dia di lain kata, maka menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu dibaca panjang 4 sampai dengan 5 harokat. Nah,
Di 4 harokat, 5 harokat begitu. Namun ada juga yang membacanya itu dengan 2 harokat. Nah, kita panjangkan 4 atau 5 harokat. Falamma ahassa Isa. Kemudian i dibaca panjang. Kenapa kok i dibaca panjang? Sekarang perhatikan rumus 1 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam. Di situ dapat kita lihat ya. Ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Huruf sukun atau huruf mati itu sama saja maksudnya. Ada huruf ya sukun, sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, ada baris kasroh atau baris di bawah tuh ya. Kemudian di atasnya itu ada titik-titik tuh. Nah, titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi. Jadi kalau kita pahami dari awal, cara kita memahami rumus 1 yang warna hitam, yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasroh tersebut dibaca panjang. Nah, jadi dapat kita lihat itu ya. Berarti ada huruf ya sukun dan ada harokat kasroh seperti itu. Contoh dalam bacaan tuh seperti ini. Baca Al-Quran kita bertemu dengan huruf ya sukun ini. Ada huruf ya, ada tanda sukun nih. Sebelum ya sukun ada ini, ada baris kasroh nih. Baris di bawah nih, harokat kasroh. Nah, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang. Misalnya i dibaca panjang, mad tabi'i panjang 2 harokat. Sesuai dengan rumus 1 warna hitam. Ya, Isa, sa dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna biru. Jadi rumus-rumus yang warna biru, rumus 1, rumus 2, rumus 3 yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Kalau yang warna hitam itu kan huruf madnya ditulis tuh dapat kita lihat dari segi tulisan. Kalau yang warna-warna biru itu huruf madnya itu enggak kelihatan, hanya dikira-kirakan kayak gitu dia. Jadi yang warna-warna biru, jadi yang warna-warna biru itu pada dasarnya adalah yang warna hitam seperti itu. Nah, sa dibaca panjang, perhatikan rumus 3 yang warna biru. Kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini. Tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Maka huruf kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga sa dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Jadi ini pada dasarnya adalah rumus 3 yang warna hitam seperti itu. Coba perhatikan itu ya. Media gambar yang kami tampilkan di layar itu, di atasnya ada Al-Quran dengan huruf Arab yang disambung, di bawahnya ada huruf Arab yang dipisah-pisah. Itu coba perhatikan yang kami kasih tanda panah. Di situ dapat kita lihat itu ya. Ada alif, sebelum alif ada huruf sin yang memiliki harokat fathah. Karena huruf sin yang dibaca panjang kayak gitu. Jadi dikira-kirakan seperti rumus 3 yang warna hitam. Kemudian di sini min humul, di sini ada non sukun, ada huruf nun tanda sukun tuh seperti ini ya. Setelahnya adalah huruf h. Namun sebelum itu perhatikan dulu media gambar di samping. Kalau kita baca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf nun sukun atau salah satu tanda baca tanwin. Tanda baca tanwin itu bentuknya ada 3 seperti yang kita lihat pada media gambar itu. Ada nomor 1 itu baris 2 di atas huruf, namanya fathatain. Nanti yang nomor 2 itu ada baris 2 tapi letaknya di bawah huruf, kasrotain namanya. Yang nomor 3 itu namanya dhammatain. Jadi gini, kalau kita baca Al-Quran, setiap, ingat ya kalimat itu setiap bertemu dengan huruf nun sukun atau setiap bertemu dengan salah satu tanda baca tanwin, maka di situ akan terjadi hukum tajwid dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Kecuali nanti kalau misalnya ada tanda baca tanwin, setelahnya nanti ada hamzah wasol. Nah, itu nanti beda lagi ceritanya kayak gitu, beda lagi kisahnya nanti. Tapi selain daripada itu maka dia akan terjadi hukum tajwid. Nah, baru kita ketahui hurufnya setelah huruf nun sukun atau setelah tanwin itu ada huruf apa gitu. Nanti kita bisa menentukan hukum tajwidnya, entah ikhfa kah atau idgham atau idhar kayak gitu. Nah, tergantung hurufnya itu huruf apa. Bisa iklab juga kayak gitu. Bisa
izhar mutlak, bisa izhar halqi kayak gitu. Tergantung keadaannya, hurufnya huruf apa kayak gitu. Tergantung hurufnya itu huruf apa, kemudian tergantung suatu keadaan kayak gitu. Contoh kayak gini. Di sini ada nun sukun, setelahnya di sini huruf H. Nah, huruf H ini huruf apa? Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Kita lihat huruf H itu termasuk salah satu huruf izhar halqi. Jadi huruf izhar halqi jumlahnya ada 6. Supaya kita bisa menguasai hukumnya, dihafal hurufnya kayak gitu. Supaya nanti kita dapat paham kalau ada nun sukun atau tanwin, setelahnya bertemu dengan salah satu daripada 6 huruf yang di samping, maka hukumnya izhar halqi. Nah, ini kan huruf non sukun bertemu dengan huruf H. Huruf H termasuk salah satu daripada huruf izhar kan? Dan maka ini hukumnya izhar halqi. Maka kita baca jelas dan tidak didengungkan. Yang dibaca jelas itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya. Karena di sini yang kita temui nun sukun, bunyi nun sukun kita baca jelas. Min, kemudian tidak didengungkan, maka baca pendek saja. Min humul, jangan dibaca min, jangan, pendek saja. Min humul, seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf kaf. Nah, perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf kaf. Huruf kaf itu termasuk salah satu huruf qamariyah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf kaf. Dikarenakan huruf kaf ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izhar qamariyah. Nah, jadi nanti kalau misalkan nih guru A, saya dulu pernah belajar ini dinamakan izhar qamariyah, ini saya dulu pernah belajar ini dinamakan alif lam qamariyah, itu maksudnya sama saja. Karena lamnya itu dinamakan dengan lam qamariyah. Cara membaca huruf lamnya dibaca izhar, dinamakan dengan izhar qamari. Begitu. Jadi maksudnya dibaca izhar itu huruf lamnya dibaca, dia terbaca, ada tanda bacanya, dibaca jelas. Min humul, terbaca kan. Kuf roko, huruf fa sukun. Jadi gini, kalau kita mengucapkan huruf fa itu ada nafas yang mengalir ketika kita mengucapkannya. Fa, fi, fu, sama kayak ini tadi. Fa, lamma, ada nafas yang mengalir kan. Sama ini kuf, karena huruf fa itu salah satu huruf yang memiliki sifat hamas. Selanjutnya di sini huruf roh memiliki tanda baca fathah ya, baris di atas ini tanda baca fathah atau harokat fathah, maka ini huruf roh kita baca tabkhim, kita baca tebal. Sehingga pangkal lidah kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kuf ro ko dibaca panjang. Kenapa kok ko dibaca panjang? Ini penjelasannya sama. Kenapa kok ma dibaca panjang? Hanya saja tadi kalau di ma ini dari mad tabi'i menjadi mad jaiz karena ada sebabnya tadi. Kalau di sini tetap mad tabi'i, tapi penjelasannya sama. Kalau di media gambar tadi itu letaknya itu di rumus 3 yang warna hitam tadi itu letak penjelasannya. Nah, kenapa kok dibaca panjang? Karena di sini ada alif, Sebelum alif di sini ada harokat fathah, sehingga huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang. Sehingga dibaca panjang mad tabi'i, panjang 2 harokat. Kalau pada media gambar sesuai dengan rumus 3 warna hitam. Untuk di sini media gambar tidak kami tampilkan lagi sengaja supaya kita bisa langsung latihan mengetahui tanpa bantuan media gambar seperti itu. Ko ini mad tabi'i. Nah, karena di sininya ini bukan hamzah. Kalau tadi di sini mad tabi'i, di sininya hamzah kayak gitu. Berubah dia. Kalau di sini kan nggak ada yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan, maka tetap mad tabi'i, panjang 2 harokat. Qolaman, nun sukun, setelahnya di sini huruf hamzah. Nah, tadi kan sudah kami katakan itu ya. Kalau ada nun sukun, di situ terjadi hukum tajwid itu dengan kita memperhatikan huruf setelahnya gitu. Nah, di sini ada nun sukun, terjadi hukum tajwid lagi. Setelahnya di sini huruf hamzah nih. Nah, bagi yang belum tahu, kalau ada huruf alif tapi ada tanda bacanya, maka itu adalah huruf hamzah. Ini kan huruf alif ada tanda bacanya kan, ada barisnya, ada harokatnya, maka itu adalah hamzah. Maka ini nun sukun, setelahnya huruf hamzah. Harusnya di sini sudah tahu nih Bapak Ibu apa hukumnya. Kalau tadi huruf-hurufnya sudah dihafal. Perhatikan, huruf hamzah termasuk salah satu huruf izhar halqi. Maka nun sukun bertemu dengan huruf hamzah, hukumnya izhar halqi. Maka dibaca jelas bunyi nun sukunnya, kemudian tidak didengungkan, maka dibaca pendek saja. Karena dia tidak didengungkan. Man ang, seperti itu.
non sukun, setelahnya huruf shad. Huruf shad ini huruf apa gitu. Di sini ada non sukun lagi, di sini berarti terjadi hukum tajwid lagi kayak gitu. Dengan kita memperhatikan huruf setelahnya. Setelahnya di sini huruf shad. Nah, huruf shad ini huruf apa gitu. Harus kita ketahui supaya kita bisa menentukan hukum tajwidnya. Seperti yang kita lihat, huruf shad itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki. Jadi huruf ikhfa hakiki jumlahnya itu ada 15. Harus dihafal huruf-hurufnya supaya kita bisa menguasai hukum ikhfa hakiki. Jadi nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Sedangkan huruf shad itu masuk pada ikhfa hakiki ausat. Karena dari segi makharijul huruf, antara huruf non dengan huruf shad ini dia letaknya di tengah, tidak jauh juga tidak dekat, ini di tengah-tengah. Maka dikatakan ikhfa hakiki ausat. Cara membaca ikhfa hakiki itu dibaca samar dan berdengung atau digunahkan gitu. Jadi yang dibaca samar itu apanya? Bunyi nun sukun atau bunyi tanwinnya disamarkan. Disamarkan bunyinya dengan kita bersiap-siap untuk masuk ke huruf ikhfanya seperti itu. Kemudian dengan disertai dengungan, dengan disertai dengan gunnah seperti itu. Jadi ini bagian al-nya itu suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak ya, kira-kira sepanjang 2 harokat. Kemudian ini jangan kita bacaan, kita samarkan bunyi nun sukunnya. Al so. Kemudian ini itu tebal ya, karena huruf shad ini dia termasuk salah satu huruf yang tebal. So dibaca panjang. Penjelasannya itu tadi kalau di media gambar itu di rumus 3 yang warna hitam tadi. Kenapa kok so dibaca panjang? Pasti Bapak Ibu sudah tahu di sini alasannya apa. Karena samalah dengan ini penjelasannya. Kan di sini ada alif. Sebelum alif ada ini ada harokat fathah. Nah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga so dibaca panjang. Madu tabi'i panjang 2 harokat. Nah, kemudian di sini ada huruf ro. Huruf ro ini memiliki harokat kasrah nih ya. Baris di bawah nih, maka huruf ro ini kita baca tipis, tarkik. Sehingga posisi lidah kita rileks saja, santai. Ri gitu. Ri dibaca panjang, ini namanya adalah mad jaiz munfasil lagi. Namun pada awalnya namanya mad tabi'i. Nah, mad tabi'inya yang mana gitu. Kenapa kok bisa berubah menjadi mad jaiz gitu? Ri, kenapa kok ri dibaca panjang? Nah, itu yang perlu kita ketahui gitu. Perhatikan media gambar di samping. Sekarang perhatikan rumus 1 warna hitam. Cara kita memahami rumus 1 warna hitam, di rumus 1 warna hitam di situ dapat kita lihat itu ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun di situ ada harokat kasroh, baris di bawah tuh harokat kasroh. Kemudian di atasnya di situ ada titik-titik kan. Nah, titik-titik di sana itu letaknya huruf yang dibaca panjang. Sebab dia memiliki baris kasrah itu tadi. Nah, begitu maksudnya tuh. Jadi tapi kita perlu memahaminya dari awal. Cara kita memahaminya dari awal yakni kalau kita baca Al-Quran bertemu dengan huruf ya sukun. Sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki harokat kasroh, maka huruf yang memiliki harokat kasrohnya dibaca panjang begitu. Contoh dalam bacaan seperti ini. Di sini ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada ini, ada baris 1 di bawah nih, ada harokat kasroh nih ya, tanda baca kasroh, sehingga huruf yang memiliki harokat kasroh dibaca panjang, sehingga ri dibaca panjang. Ri dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya, kemudian mad tabi'inya bertemu dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia di lain kata atau di lain kalimat, maka dia berubah menjadi mad jaiz munfasil. Panjangnya mad jaiz itu dibaca berapa tadi? 4 sampai dengan 5 harokat. Ri dipanjangkan gitu, ri. Kemudian ilallah. Ini kita baca ilallah, jangan dibaca ilallah, jangan. Jadi kalau kita bertemu lafaz Allah, ada lafaz Allah nih ya. Sebelum lafaz Allah sebelah sininya nih ada ini nih, ada tanda baca fathah nih ya, harokat fathah atau harokat dhammah. Cuman di sini yang kita temui harokat fathah. Maka lafaz Allahnya, huruf lam yang di tengahnya nih, huruf lam jalalahnya dibaca tafkhim, dibaca tebal. Sehingga ini kita baca ilallah. Jangan dibaca ilallah, jangan, tapi baca ilallah seperti itu. Kemudian di sini ada alif lam, setelahnya huruf lam. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam syamsiyah. Perhatikan huruf lam termasuk salah satu huruf syamsiyah ada. Nah, maka ini
alif lam bertemu dengan huruf lam, dengan huruf lam ini huruf syamsiah, maka ini hukumnya alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah itu biasanya itu disebut juga dengan idgham syamsiah, supaya nggak bingung ya. Di alif lam syamsiah, idgham syamsiah itu maksudnya sama saja. Karena huruf lamnya itu dinamakan dengan lam syamsiah. Kemudian cara membaca huruf lamnya dibaca idgham, dinamakan idgham syamsi. Ini kita baca ilallah seperti itu. Kemudian lafaz Allah dibaca panjang. Tanda panjangnya ini ya, ini ada karena di atasnya ada harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil nih ya. Ini tanda panjangnya. Ini pada awalnya namanya mad tabi'i. Kalau misalkan kita tidak berhenti di huruf H, maka menjadi mad tabi'i. Tapi karena tadi kita membacanya itu kita berhenti di huruf H, maka ini menjadi mad arid li sukun, karena mad tabi'inya bertemu dengan huruf yang disukunkan. Ini kan mad tabi'i, tanda panjangnya ini ya. Kemudian bertemu dengan huruf yang disukunkan, ini huruf H, ilallah. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat. Yang penting konsisten dalam sekali bacaan. Jadi dalam setiap kali kita membaca Al-Quran, jika mad arid li sukun kita panjangkan 2 harokat, maka semua mad arid li sukun yang kita temui kita panjangkan 2 harokat. Kalau 4 ya kita panjangkan 4 harokat semua mad arid li sukunnya gitu. Nggak boleh selang-seling. Huruf yang disukunkan huruf H. Ini kalau berwakaf di huruf H kita baca ilallah. Jangan dibaca ilallahi baru berwakaf, hi baru berhenti, jangan. Tapi kita baca ilallah seperti itu. Karena kalau kita baca Al-Quran, kemudian kita itu berwakaf, kita itu berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya berwakaf lebih utama. Jadi kalau menemukan tanda wakaf seperti ini, maka berwakaflah. Berwakaf dulu kita, berhenti dulu kita, ambil napas baru lanjutkan lagi bacanya. Itu lebih utama. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah. Sampai di sini belajar mengajar Al-Qur'annya. Sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.